Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali melalui media ini. Kita akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai memberkati kami sepanjang satu minggu ini. Kami bersyukur Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kami. Kekuatan, kesehatan Tuhan berikan. Demikian juga kemampuan untuk kami dapat melewati kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami juga menyadari akan segala dosa dan salah kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami, supaya kami dapat memperoleh pemulihan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, supaya untuk kehidupan kami selanjutnya, sungguh kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 28-31. Demikian firman Tuhan. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, sebelum Petrus mengungkapkan isi hatinya kepada Yesus melalui perikop yang kita baca tadi, sesungguhnya Yesus sudah melakukan percakapan dengan seorang pemuda kaya tentang bagaimana mendapatkan hidup yang kekal. Pemuda kaya ini ingin memastikan di dalam dirinya, dalam hidupnya, apakah dengan apa yang sudah ia lakukan itu sudah mendapatkan hidup yang kekal. Namun dalam kenyataannya, Yesus memberitahukan kepada pemuda kaya itu, sekalipun pemuda itu sudah melakukan segala kebaikan dan melakukan seluruh hukum Taurat. Dikatakan dalam pasal 10, Markus pasal 10 ayat yang ke-21, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara yang kekasih dalam Kristus, respon daripada pemuda kaya ini menunjukkan kemanakah arah hati dan pikiran yang sesungguhnya. Karena ayat yang ke-22 mengatakan, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat ini menunjukkan bahwa pemuda kaya ini melekatkan hatinya bukan kepada Allah, bukan kepada Tuhan yang telah menyediakan hidup kekal, tetapi kepada harta duniawinya. Dengan harta kekayaan yang melimpah yang dia miliki, dia memang bisa berbagi kepada orang lain. Dia bisa melakukan perhatian dan memberi kepada orang lain. Tetapi motivasinya adalah untuk mendapatkan upah. Apakah itu hidup kekal, apakah itu kehormatan, apakah itu kewibawaan, tetapi bukan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, perbuatan baik tidak akan membuat seseorang memperoleh hidup yang kekal. Sebab hidup kekal itu hanya diperoleh ketika seseorang menuju keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu harus diperjuangkan, sekalipun harus melewati berbagai kesulitan dan juga pengorbanan. Dan itulah yang disebutkan dengan penderitaan yang akan dialami oleh setiap orang yang mengikut Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, Yesus memang tidak menyangkal kemungkinan seseorang atau pemuda itu dapat diselamatkan. Tetapi dia mengumpamakan bahwa orang kaya itu sulit masuk dalam kerajaan Allah, sebagaimana
seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Namun apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Ketika seseorang itu melekatkan hatinya kepada Tuhan. Itu berarti bahwa orang yang mengikut Yesus bukan berarti harus menjadi miskin, tetapi bisa sebagai orang kaya, namun hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita diajak oleh Tuhan untuk melepaskan kecintaan kita pada harta duniawi yang dapat menghalangi kita untuk menjadi pengikut Kristus yang baik. Sebab keselamatan itu diberikan Tuhan karena kemurahannya, karena kasih-Nya. Keselamatan itu adalah anugerah yang sudah dinyatakan dan diberikan kepada kita. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik, mengabarkan kebaikan kepada banyak orang, memperjuangkan keadilan, peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar, kepada sesama. Disitulah bahwa apa yang kita lakukan itu bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, seharusnya kita percaya penuh kepada Tuhan, percaya akan kekuatan dan kuasa-Nya, sebagaimana juga yang telah kita baca dalam ayat yang ke-28 sampai 31 tadi, di mana setiap orang yang sudah meninggalkan ladangnya atau anaknya atau orang tuanya demi atau karena Tuhan, karena Injil, maka Tuhan juga akan mengembalikan berlipat kali ganda. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini ketika kita sungguh melekatkan hati kita kepada Tuhan. Pertanyaannya saat ini adalah, kemana hati dan pikiran kita itu melekat? Kepada mereka yang kita cintai, kepada hal-hal dunia yang masih menjadi prioritas dalam kehidupan kita kah? Atau kepada Tuhan? Mari kita buktikan dalam kehidupan ini. Barangkali kita masih mencintai sesuatu lebih daripada kita mencintai Tuhan. Kita harus lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita daripada hal-hal lain yang hanya sekedar memberikan kepuasan sesaat. Inilah firman Tuhan hari ini. Kiranya menolong kita untuk dapat memahami bagaimana kita bisa melekatkan hati kita kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini, sehingga hidup kekal yang sudah kita miliki ini tidak tergeser atau tidak hilang, dan kita akan mengalami sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada kami saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami untuk selanjutnya kami dapat mengerti melalui pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh merenungkan satu demi satu, langkah demi langkah, setiap firman Tuhan yang sampai kepada kami. Dan biarlah ini menjadi landasan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.